sweep oscillatornya. Ini frekuensi counter. Counter. Satu lagi ada apa? Sweep oscillator ini ada yang kayak gini lagi nggak di situ? Coba di sebelah. Frekuensi counter. Ada. Nah, dia gitu. Maaf. Ini jadi ribet alatnya itu. Kalau dulu cukup satu alat dengan skalar udah bisa, karena skalar itu punya 3 output. Kayak osiloskop itu kan 2 channel outputnya. Skalar punya 3. Nah, karena skalarnya rusak, saya menggunakan power meter. Itu namanya power meter. Ini adalah frekuensi counter. Nah, kita lihat ini 1 2 3 gini ya alatnya itu. Nah, yang pertama adalah bagaimana cara setup. Itu kalau setupnya salah kan kayak kemarin ujian ya nggak bisa ya. Ini setupnya. Kalau ini saya nolkan di posisi 0, maka nanti kalau saya hubungkan dia harus ke 0 juga. Kita mainnya di dB tuh, dB itu yang bawah, nah, dB, ini juga yang bawah dB. Tapi kalau dalam miliwatt juga boleh, yang atas juga miliwatt ya. Saya ngambil yang bawah, yang dB. Ini cara setupnya. Nah, gitu ya. Yang ini saya balik dulu, ya. Saya bisa menjelaskan juga. Nah, di belakangnya tuh ada tombol kayak gini, tombolnya ya, bisa saya on off. Hubungannya juga sama power ref gitu ya. Nah, untuk mengatur setupnya, jadi kalau saya tekan tombol bawahnya, belakangnya, nah jarumnya gitu. Nah, kalau dia belum 0, maka saya harus mengaturnya jadi 0. Nah, ini adalah mahasiswa saya yang praktikum nih. Itu kalau mereka suatu saat sudah jadi pejabat, ketemu saya sampaikan kalau kalian praktikum. Harusnya kan pakai obeng besar, ya. Dia pakai obeng kecil, dia ulit-ulit sampai rusak gitu. Nah, jadi saya mengubah ini udah susah nih ubahnya. Tuh, menggunakan. Tapi jangan dipaksa pakai obeng kecil. Nah, ini kalau saya bawahkan dia harus 0 lagi. Kalau belum 0 ya harus saya atur supaya dia 0. Misalkan yang bawah itu belum 0 ya. Ada 2. Ini yang diatur adalah pair daripada meternya, coil daripada meter. Kalau ini potensio. Jadi boleh yang ini, boleh yang bawah. Kalau itu baru pakai obeng kecil. Ini jas ya. Jadi bisa 2 kita ngerubahnya, bisa dari sini atau dari sana. Kalau saya udah rubah sedikit, ini saya atur dulu supaya dia bisa 0 juga. Bisa naikkan lagi saklar yang ini tadi ya. Kalau belum, sampai suatu saat dia 0. Nah, itu ya, sudah 0 ya. Ada yang belum bisa? Kalau ujian nggak bisa ya. Sudah kalau ujian nggak bisa. Itu mau Pak Farid? Mau praktek, mau nyoba, mau jadi. Oh gitu. Saya pikir Pak Farid mau marahin saya. Itu cara kalibrasi dari power meter. Nggak bisa kalibrasi. Kalau sudah kalibrasinya udah selesai tadi, ya
gitu. Ya udah, yang ini berarti udah selesai. Nah, kalau nggak lurus nggak bisa dia. Nah, kalau yang ujian ya ini lamanya tuh di sini. Kalian masangin itu. Sudah ya. Yang ini masih ada lampu nyalanya, yang ini udah nggak ada lagi lampunya, tapi menyala. Menyala bang. Saya nolkan lagi. Nanti dia harus menunjukkan ke 0. Kabel powernya. Ada kabel power di sini yang tolong disambung ya itu ya. Itu tolong disambung. Yang mana? Ya, yang mana? Yang ini nih. Ya. Oke, saya hidupkan. Setelah itu kita coba atur, ya. Nah, ya. Itu sudah 0. Ya kalau sudah 0 nggak usah setiap kali praktikum dikalibrasi, hanya tunjuk aja bahwa ini udah belum. Kalau sudah ya pastikan. Ya udah siap ukur. Ini saya lepas, sudah selesai kalibrasinya. Oh, nah belum saya kembalikan ya. Kalau habis kalibrasi dia harus balik lagi ke jarumnya, harus ke sana lagi, bawah lagi, ya. Nah sana lagi. Oke, dua-duanya sudah. Ada pertanyaan kalibrasi? Saya demonya sekali, minggu depan udah langsung praktek. Nah, kemudian sweep osilator. Ya ini sweep osilator, kita udah terbiasa pakai sweep osilator. Kita lihat, ya kita ngelihat frekuensinya. Selama ini mungkin kita belum lihat frekuensinya sweep osilator itu. Ini saya sambung dari sini ke sana. Sambung. Ini yang B saya pilih, ya. Kemudian saya jalankan. Nah itu frekuensinya. Ini yang kita sebut sweep itu kenapa? Dia membaca terus dari rendah sampai ke tinggi, jadi ya tidak pernah berhenti. Itu yang disebut sweep. Ya. Tapi kalau saya ingin satu frekuensi aja yang muncul, saya tinggal tekan marker kan. Nah, diam dia. Berarti yang lagi ditampilkan di sini itu adalah frekuensi 1024 mega. Itu kan 1 mega. Kemarin kenapa ada yang baca di bawah coba waktu ujian? Di atas. Nah, itu yang atas. Ini sekarang misalkan saya ganti ke 800. Ya, 800. Saya ganti ke 2 giga. Ini 2 giga nih. Ya. Dia udah mulai ngaco kenapa? Karena dia bilang batas dia sampai 1 giga. Ya. Tapi masih mau juga dia bacanya. Kalau sampai 1 giga dia masih bagus. Ini 1,4, 1 giga. Ini spot atau frekuensi satu titik. Tapi kalau saya mau melihat dia membaca ini, nah dia jalan terus. Dan frekuensi rendah terus dia baca. Itu yang kita sebut dengan sweep. Sehingga kita harus menentukan startnya dari berapa, stopnya dari berapa. Oke? Nah, sayangnya di RF itu saya nggak bisa menyambungkan, ingin ngelihat daya juga, ingin lihat itu juga nggak bisa. Kalau saya paksakan sambung langsung, impedansi ini nggak sama dengan impedansi alat ukur. Jadi dia akan langsung ngeredam. Nanti saya coba, saya pakai konektor T, kita sambung ya, bahwa terjadi redaman yang besar, panas. Jadi sampai di sini ada pertanyaan? 1, 2, 3. Kan di praktikum yang lalu. Itu. Berarti daya ini akan terbaca di sini. Ya, kita lihat ya.
dayanya berapa. Kenapa dari sini masuk ke meter itu harus pakai detektor? Ya kan meter itu berarti membaca DC. Ya, RF, dia ini RF detektor DC. Ini saya kasihkan, saya ambil frekuensinya di satu frekuensi aja. Dia membacanya besar sekali. Kalau saya ingin 0, nah ini cara membaca. Contoh sekarang, posisi sekarang itu ya, ini sering yang salah nih. Kita membaca yang dB-nya, bukan yang miliwatt. Kalau mau miliwatt sama-sama miliwatt yang dibaca. Yang dB di sini tertulis -2. Yang di sini yang dB itu yang bawah, sama ya, yang di bawah yang bawah ini 5. Berarti hasil pembacaannya itu tinggal dijumlahkan. 5 dengan -2 berarti 3 dB. Ya. Gitu. Cara membacanya. Jadi kalau ini saya naikkan lagi, nah, siapa yang bisa baca itu berapa? Berapa bang? 4,9 kali 10 Ini kali 4,8 ya, minus 4,8. Terus itunya 10 ini 10 bukan dikali, ditambah 5,2. jadi 5,2 dBm ya daya keluar. Saya siapa? satu lagi, kita coba lagi ya. Ini sambil sembarang lagi. Nah, berapa? 1 minus 1 Satu itunya 5 berarti 4 di 4 dB ya. Oke, berarti udah bisa baca. Sekarang dB 6 dB, berarti 6 6 6 18 ya. Saya ambil 2 aja. Kita coba nanti. Kita pasang di sini berapa yang terbaca. Nah, ini nggak ada bolak-balik, boleh, nggak ada masalah, ya nggak akan rusak. Saya matikan dulu. Inputnya kita tentuin aja dulu supaya kita tahu redamannya berapa ya. Ini misalkan saya pakai yang ini, saya perbesar. Inputnya di 10 5 berarti 5 dB ya? 5 dB. Oke, ini inputnya. Kemudian berarti yang satunya saya masukkan ke ininya ya, satu masukkan ke sini ya, karena dia bisa bolak-balik, saya bebas-bebas aja bisa. Atenuator ini redaman, kemudian itu nah, kalau yang kebagian ujian ini juga sama ya, karena alatnya banyak ini. Dan karena barangnya satu, saya juga kejam. Salah ya udah langsung keluar. Ya gimana lagi? Ya, barangnya mahal, nggak ada lagi. Nggak main jajal lagi di sini. Tuh ya. Berarti ini 6 diredam 6 jadi 12 redamannya ya. Kita coba cek lagi di sini. Nah, ini masuk ke sana ya. Cek up. Nah, kita baca berapa itu? minus 1,9 kurangin 5 kurangin 1,9 6,1 Jadi minus 5 minus 1,9 jadi minus 6,9. 6,9 Yang tadi 5 dB ya. dB. Jadi betul nggak? Di sini keluar 5 dB, diredam 12, hasilnya adalah 5,9. Oh? Coba. tapi itu pak kalau itunya pakai yang swift marker itu nggak yang pakai swift. Oh, nanti ini hanya di satu frekuensi. Kalau pakai ini beda lagi. Kita kan nggak melihat untuk apa di sweep ya.
kalau kita lihat pakai ini beda. Nah, karena dia membaca rata-rata ya nih. Di setiap titik dibaca rata-rata. Kalau ini enggak, satu frekuensi saja. 5 dikurangin 12 minus 7. Minus 6,9. Oh ya, Ya, 7 gitu ya. minus 7. Jadi ini betul, ini kan 6, 12. 12. Sama kalau Oh kita iya, ukur benar. yang ini juga. Bisa? minus 7. Ya, coba ingat-ingat lagi. Cara bacanya. minus 5 ditambah minus 2 atau min 5. Ini tadi 5 dB kita keluarin, kemudian saya redam 12 dB, berarti 5 dikurang 12. 12 minus 7. Hasilnya adalah minus 7. Iya. Minus 7-nya dari mana? Ini minus 5, ini minus 2 dijumlahkan. Kemarin dicatat 18,5. Kita cek betul nggak? Jangan-jangan enggak. Soalnya frekuensi yang kita pakai di 1 giga. Beda frekuensi, beda lagi. Ini lepas. Input berarti dari sini masuk ke input ya, sini. Sweep. Itu berarti konektornya harus yang, nah coba cari N, konektor N female ya, dua-duanya female, BNC female. Itu apa? Udah. Ada. Ada lubang itu batu. Ya nggak apa-apa kalau nggak ada, saya pakai yang email aja. Nih ya, suka input. Saya pakai konektor tambahan. Oh, ini input. Ini kalau kebalik nggak boleh. Nah, berarti yang ini masuk ke output. Katanya dia akan meredam sebanyak 18 dB. Misal 18 GB nya Ya panasnya ada AC, tapi tetap ya. Nah, itu kita coba. Nih saya naikkan dayanya, input masuk ke sana, out masuk ke sini. Ya. Kita coba dikit. Nah, itu berapa dia ngeredam? Tadi ini 5 ya. 4,1. min 14 Minus 10 ya itu. ya min 10 ditambah minus 4 4 berarti minus 14. Minus 14. 5 dikurang dikurang 18 berapa 18. supaya jadi minus harusnya min 14. 13 Minus 13 itu minus min 14. 14 hasilnya. Ya, ini kan min 10, min 4 kan min 14 tuh di sini. Yang di sini nih. Min 14. Di sini 5. Ya. Jadi redaman ini berapa? Min 14 di situ 5. 19. 19. Ya. 18,5. 18,5. Jadi 5 dikurang 19 atau kurang berapa lah dikit ya. Jadinya adalah 14. Betul ya? Berarti ini sesuai dengan yang tertulis di situ. Nah, jadi kalau kalian pakai atenuator yaitu, jadi harus tahu dulu. Ya. Satu lagi ada atenuator tuh yang bisa diatur. Ya. Ya, siapa lagi yang bacanya? 5 dari sini nih. 5 dari sumber dong. Tadi sumbernya kan dari tadi 5 dB. Kok dulu nggak ngukur? Ya.
Udah, ini saya off. Saya buka. Satu lagi yang variabel. Yang besar itu ya, yang bulat. Oh, banyaknya. Nah, ya. Ini atenuator juga, tapi ini bisa diatur kayak potensio. Ya, namanya variabel atenuator. Kita cari konektornya yang pas. Iya. Berapa ditambahnya? Itu hasil. Oh. Nah, kemudian bisa nggak? Nah, ini nggak bisa. Mungkin nanti yang kau di Konektornya harus ganti. parameter akhirnya 16 doang. Itu kan tadi 18 cuma ngecek doang berarti si ada akhirnya benar sekitar situ meredamnya. Yang di sana berarti hasil akhiran. Iya. Geser kanan juga sedikit juga. Situ. Bukan karena namanya satu sama satu Itu. biar tahu kan. Itu buat ngukur. Tunggu. Banyak nih aksesorisnya ya. Nah, ini masuk ke input ya, ini boleh bolak-balik. Kurang dekat apa ya? Ini atenuator juga tapi dia variabel. Ya. Nah, hanya saya kurang panjang itunya jadi nggak masuk. Nah itu ya, nanti nggak gampang. Ini tadi ada yang kita cari. Ya. Ini kadang-kadang terpaksa kita mengubah konektornya. Ya, itu kalian sendirilah, kadang-kadang ya udah ujian lagi berjam-jam nyari konektornya nggak ketemu ya. Tuh. Habis aja waktunya, setengah jam lagi dikasihnya. Habis. Nah, ini inputnya saya pasang. Oke, itu ya. Dia bisa diatur Satu. berapa nggak tahu dB lah berapa ini berapa dB-nya. tuh. Bisa kembalikan lagi. Nah, nanti aja lihat. Tuh. Ini masuk ke sana, boleh bolak-balik. Dia saya kasih dayanya. Oh, gede banget. Nah, ya. Kita lihat. Ini saya bisa ubah. Tuh. Oh iya. Ya, 1 dB 1 dB dari sini aja mungkin agak supaya agak kelihatan ya. Tuh. Per satu. Nah, per satu dia Ya. atenuator. Ya kalau kita lihat kenapa seperti ini ya, kalau sudah di set up sesuai keinginan kita, amplifiernya udah langsung naik ke tower kan, sebenarnya melakukan ini kan hanya sekali, mereka nggak berkali-kali kan kita praktikum. Kalau di sini kan supaya tahu ya. Ya. Oh iya. Variabel atenuator. Oke. Sekarang splitter. Jadi dibagi 4. Kalau saya masukin ke sini 1 miliwatt, berarti dibagi 4 ini 1/4 miliwatt, ini 1/4 miliwatt. Kalau ini 0 dB, ini berarti minus 6 dB, minus 6 dB. Ya. Ini ada tertulisnya 6 dB, bisa bekerja sampai 200 mega. Ya, jadi sama ini outputnya, input 1, output 2. Ada input 1, outputnya banyak. Ya, kalau di LAN kan gitu ya. Dia bisa sampai 2 giga. Impedansinya 50 ohm. Itu yang lagi dibuat TA mahasiswa saya tadi yang nggak berhasil. Nah, ini saya pasang di sini nanti supaya enakan, karena sudah pakai kabel, saya pakai kabel aja. Input, nah, outputnya ada 2. Kita lihat outputnya ada 2, berarti pakai 2 alat ngeceknya.
pakai ini dan itu ya. Cara nyambungnya butuh apa nih? Itu apa supaya bisa langsung BNC female ya. Kalau ini kan yang yang male, yang lawannya. Wah ini aja nih remet nih. Coba Iya. asal anal. Cuma Ini yang kayak gini nih. Butuh 2. Mekanik Pak Sutrisno tuh bilang ini nilai yang teori jelek-jelek semua katanya. Gimana tuh? Ajam ya. Yang kayak Ajam atau yang Akmal? kayak gini. Nanti yang menentukan nilai akhir Pak Sutrisno tetap. Ada? kamu aja. Besok ini. Iya, sok. Lain aja lagi. Ini. Ya, petisnya mana? Nih ya. Nah, itu ya. Kalau kita lihat dari satu input saya bagi 2, saya baca dengan 2 alat. Dia akan meredam 6 dB. Jadi kalau di sini tadi berapa? 5 ya. Berarti keluarnya 11 berarti ya. -1 ya. Kita coba saya on kan, ini saya buat 0. 5. Berapa? Kalau 0 bisa nggak di sini? Nah, bisa ya. 1 ya, memang harusnya -1 ya. -1. Ya hanya apa nggak lepas sekarang kan nambah kabel, belum saya hitung sama nambah itu konektor. Ya, lihatnya saya sudah mulai harus menulis di board yang mana itu aja ya. Dan saya baca menggunakan apa namanya power method. Karena di sini pembaginya adalah 1/4, berarti kalau tadi di sini 5 dBm, di sini adalah minus 1 ya, dBm. Ini minus 1 dBm. Nah, selanjutnya yang salah satunya ini nggak akan saya ubah sebagai referensi untuk melihat sinyal inputnya. Saya sebut PI input. Ini yang saya sambung ke amplifier. Nah, ini amplifiernya. Itu ya. Tuh. Nanti PIN di sini sama dengan yang di sini. Ya. Makanya kenapa harus ada 2? Kalau enggak gimana saya ngelihat input di sini? Nggak bisa kan? Bisa power splitter. Nggak bisa kita ambil kabel dicepit aja ke sini Pak. Nggak bisa. Ya, boleh dicoba nanti teredam luar biasa. Jadi di RF beda dengan di listrik. Kalau di listrik ambil kabelnya pelintir gitu ya. Di sana 220, sini 220 volt. Nah, ini nggak bisa. Oke, paham ini? Nah, sekarang saya tinggal membaca output yang ada di sini. Nah, ini yang ujian kemarin nggak bisa jawab. Gambarnya masih ada. Nah, di sini berarti adalah P outputnya. Itu kan. Saya pasang lagi ke detektor lagi. Tuh. Nah, detektornya di sini saya pasang agak panjang. Detektor ini power meter. P out di power meter di sana. Tapi karena dayanya ini besar, saya mengkhawatirkan power meter saya lebih dari 20 dB.
akan rusak, sehingga saya pasanglah di sini atenuator yang tadi kita coba. Ini akan percobaan kita. Atenuatornya tadi berapa dB ya? 18,5 ya. Ada yang ikut tadi. Ini ATT 18,5 dB. P-in-nya bisa kita atur nanti, misalkan mau 0 juga boleh supaya gampang hitungnya. Tapi untuk sementara gitu aja nggak apa-apa, ya kita berlatih lagi. Ya, sampai di sini rangkaian percobaannya. Ada yang bertanya? Yang pertama akan saya lakukan dari sweep itu kan ada dua, ya. P-in sama dengan titik-titik dBm, F-in sama dengan titik-titik megahertz. Salah satunya sekarang saya ubah dulu, ya, karena sweep ini sumber saya sebutnya PS dan FS, kan PI-nya udah diambil di sini, ya, supaya namanya nggak sama nanti. Nah, yang pertama sekarang kita ubah frekuensi, kita ubah frekuensinya, kita lihat apakah penguatan ini terpengaruh frekuensi. Kita akan cari nanti gainnya. Gain itu adalah PO. PO itu yang di sini ya. Ini kita sebut PO1A. PO dibagi dengan P-in. Karena kita bermain di dB, G dalam dB, apa rumusnya? Ya, 10 log. Karena ini sudah desibel, berarti PO dalam dB dikurangin P-in dalam dB dikurangi. Saya hanya mengubah frekuensi tahap 1. Coba kasihkan tegangan 24 volt, ini positif, dan ini adalah groundnya nanti. Saya coba on-kan, ini belum saya sambung. 23,24. Oke. Ya, 24 volt. Nanti aja terakhir saya nyambungnya. Tapi kalau kita ingin ngecek kira-kira ini jalan enggak, kita lihat kalau dia bekerja berarti ada arus yang masuk, arusnya akan naik. Saya cek aja dulu. Ini output power supply. Ininya udah hampir ini. Ada ya? 0,45 ampere berarti dia jalan, dia bekerja. Baru sekarang ini saya lepasin aja dulu. Saya sambungkan ke alat tadi. Inputnya ini output, berarti inputnya adalah sebelah sini. Ya, nyambung ke situ. Harus pakai kabel lagi. Perlu konektor lagi. Ini, ya. Ya kalian lihat lah, konektornya sudah seperti sarang laba-laba. Dan mulai banyak. Tapi ngerakitnya kan hanya sekali, setelah itu ngukurnya gampang sekali. Ini tadi bahwa yang ke sana nggak saya ganggu, -1 ya. Di sini juga berarti -1 sama. -1 masuk ke amplifier. Kemudian saya nggak mau dia rusak power meternya, saya pakai atenuator. Nah, Maksimalnya berarti 20 ini Pak, dB berarti kalau buat power meter. Ininya dia yang dibaca, dia bilang tuh kalau salah ngasih daya, kalau 300 miliwatt dikasihkan ya rata-rata 315 atau 15 peak, maka dalam 2 mikrosecond langsung rusak. Udah baca di situ ada ya, jadi kita nggak boleh salah. Dia mainnya 3,7 ya. Sebetulnya. Oke, berarti saya pasang tadi yang sudah kita, nah ini ya, ini kan sudah kita dapatkan. Input jangan lupa, berarti masuk ke sini. Enggak. Kalau yang ini enggak bolak balik. Enggak.
bolak-balik kan. Iya deh, capek. Itu yang susah ini masalah. Keren. Mantap deh. Nah, kalau ujian berapa menit kira-kira merakit gini? 2 jam. Can panik nanya. Ya, saya kan tergantung yang undinya. Yang bagian pengundian kan Bu Hani setengah jam, ada Bu Hani setengah jam. Ini saya ganjel supaya kedudukannya sama. Ya. Kemudian baru masuk ke sini ya. Semua orang lagi kurang Berapa penguatannya? bisa getar. Nah, ini udah selesai nih sampai di sini. Lakukan kita. Nah, nanti setiap kali praktikum sebelum daya ini keluar harus ada satu orang yang ngecek. Ya, kalau salah ya dia yang kita salahkan dari tim itu. Dia ngecek berarti ini dari sumber ya. Yang satu sebagai input sudah kita lepas, yang satu sebagai input masuk ke sini dan masuk ke input. Ini ada tulisan inputnya. Dari input masuk ke output, output masuk ke input dari atenuator, baru masuk ke sana. Ini cek itu aja supaya dia nggak salah. Ini tadi udah saya kasihkan tegangan. Nah, sekarang kita coba. Kalau mobil tuh istilahnya listriknya nggak ada kalau mobil listrik ya. Penumpangnya udah naik semua nih. Ini kan penumpang sinyalnya. Kita nyalakan. Kira-kira dia baca nggak? Enggak. Nah, daya ini memang pasti baca ya. Ya input. Daya input. Enggak. Enggak. Saya belum dikasih Mesinnya enggak ada nyala ya. Sumbernya nggak ada. Enggak ada bensin. Ya. Nah, begitu juga inputnya nggak ada, tapi bensinnya udah Tuh bensin. penuh, penumpangnya udah masuk semua. Oh, nggak juga dia. Ya, berarti memang catu daya harus jalan, Penumpang harus mesinnya ya, gitu. Penumpang harus penuh. Oke, baru kita ini saya perbesar dulu supaya nggak jebol. Tuh. Oke, kita kasih daya, kita lihat penguatannya. Itu inputnya segitu. Outputnya berapa nih? Berapa itu? 3 koma berapa? Minus 4 itu. Minus 4,3. 4,3. 4,3 gitu. Hari itu inputnya berapa jam? 3 koma berapa? Berapa? Boleh dipaskan inputnya misalkan mau dipas berapa supaya gampang baca di angka 4. 4. Lebih dekat ke 4. Nah, pas ya. Berapa inputnya? Ini 5 tambah min 4. Berarti 1 Satu inputnya. dB. Input Ya. 1 dB. Sekarang output Outputnya. berapa? 4, berapa jam ini? 4,3 4,3 itu 5. Ini 4, berapa? 4,3 Per titik ya. 0,2. Ini berarti 4,6. 5 dikurangi 4,6. 0,4 dong. Berapa? 0,4 0,4. Dikurangi sama yang 3. Ya pokoknya jumlahin aja. Yang itu kan minus, ini plus. Iya 5 ditambah iya dong. Oh iya. 5 dikurangi 4,6. Jadi berapa? 0,4 0,4 kita tulis lagi. Ini saya lepas. Itu. Jadi yang saya oprek sebelah sini. Pertama, saya butuh catu daya katanya adalah 24 volt. Harus ada yang ngambil catu daya di mana ya? Di sebelah sana ada power supply. Denis. Yang paling dekat. Satu daya. Power supply. Berarti harus dapat A ya. Kelihatannya itu tegangannya 28 volt. Nanti di sini saya akan kasihkan tegangannya adalah apa ini? itu 28 volt. Sementara yang ini power supply-nya ini amplifiernya butuh tegangan 24 volt. Jadi saya butuh satu lagi ya. Satu daya.
Iya, ini. Tahun 80 sehingga SIM cardnya, nah ini SIM cardnya. SIM card Ya sama HP, SIM card HP kamu tuh sudah di Kuman. nyimpen data. Simpen data. Berapa itu kapasitasnya? Jadi SIM card yang Berapa itu Kapasitasnya 512 kilobyte? Megabyte. kilo. Gede banget. Nah, ya. Sekarang kalian bayangkan segede apa? Kuku ya. Taiko. Mesin ATM. Kali Hardy. Itu SIM cardnya. Kemudian sama setiap alat itu pasti kalibrasi dulu. Dia bilang di sini untuk kalibrasi dia itu 25 MHz minus 10 dBm itu yang harus keluar. Ya, jadi ini pas awal dia seperti itu. Ini saya pasang. Ini frekuensi yang keluarnya. Nah, ini untuk ngatur frekuensi di sini. Kita bisa tekan center frekuensi. Kayaknya harus cari kursi yang di sini ya. 5 MHz. Tinggal kita ketik 25 MHz. Nah, Wih. harus ada 3. Jadi kalau kita lepas itu ada 1 dia. Ya. Jadi di awal kalau nggak 3 tuh masih salah, jadi frekuensi kiri kanan. Kemudian span-nya sama, span-nya kalau ngatur span ya tinggal tekan frekuensi span. Misalkan span-nya mau diambil 500 kilo, 500 mega ya, 500. Ini bisa terlihat itu 500 mega. Nah, kalau males pakai itu ya pakai tombol. Tuh. Nah, melebarkan ini. Tuh RBW-nya udah terbaca 3 MHz, VBW-nya 3 MHz bisa terbaca. Tadi kan ada log RBW gitu ya. Nah, alat ini walaupun seperti itu lebih sangat canggih sekali, dia bisa membaca dalam beberapa macam itu ya. Nah, itu markernya harus strum ya. 25 MHz minus 10 dBm. Itu 22 MHz minus 12 dBm. Bisa kita levelnya bisa kita atur ya. Tadi udah nih span frekuensi sudah, peak ini ya, puncak. Kemudian kita bisa level. Nah, levelnya mau dibaca dalam dB. Nah, kalau ini dalam dB nih garis ini. Kalau ini kita lihat dibaca dalam apa? Kali ya. Ya. Ini balik lagi, level lagi. Kalau ini unity, nah banyak. Bisa dalam dB microvolt, dB millivolt, dB microvolt, EMF. Ya EMF tuh rata-rata ya. dB picovolt, volt, watt, banyak satuannya bisa kita baca. Ya. Kemudian saya kembali lagi ke ref level. Di sini ada CPL, port CPL, kopling. Nah, itu untuk menentukan level pembacaan sinyal kita. Sementara kita tetap aja dulu di yang tadi dulu ya, di center kita perlu 25 MHz. 25 MHz
Ya, terus saya tadi ngerubah apa ya? Kayaknya belum info ini kayaknya. Spannya 500 MHz. Enggak, ini enggak naik ke sinyalnya. Tadi kan ini ada yang ke apa? Masuk linear dalam dB. Ya. Nah, sekarang kita akan mengukur konfigurasi yang itu. Nah, yang pertama adalah saya harus membuat dulu rangkaiannya. Nah, rangkaiannya itu adalah dari sini kalau sudah saya kalibrasi